Aku mohon ya Allah, dengan tanganku ini, izinkan aku dapat memandikan jenazah ini, ya Allah. Ya Allah, semoga Engkau memberikan pengampunan atas semua dosa yang pernah dilakukannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah dan atas sunnah Rasulullah SAW, aku berniat memandikan jenazah anakku. Dita, coba tolong kamu cari tahu apa yang terjadi di dalam sana. Ibu, Ibu buka pintunya, Bu. Ini Dita, Bu. Sudah lebih dari 2 jam Ibu di dalam. Tolong buka pintunya, Bu. Semua orang sudah tidak sabar ingin melihat jenazah Meli, Bu. Ibu tolong buka pintunya, Bu. Ibu biarkan Dita masuk, Bu. Dan bantu Ibu untuk memandikan jenazah Meli. Tolong buka pintunya, Bu. Meli juga adik Dita, Bu. Ibu buka pintunya, Bu. Ada apa sebetulnya, Bu? Kenapa semua orang tidak boleh melihat jenazah Meli? Katakan, Bu. Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan, Nak. Jangan paksa Ibu untuk menjawab. Cukup biar Ibu saja yang tahu. Ibu gak mau membuat kamu sedih. Tapi kenapa, Bu? Ibu boleh merahasiakannya pada semua orang. Tapi tidak pada Dita. Dita ini kakaknya Meli, Bu. Dita datang jauh-jauh dari Medan dan mengejar pesawat tengah malam agar bisa ikut memandikan jenazah Meli, Bu. Tapi kenapa Ibu melarangnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا
Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bude, kok tiba-tiba jadi gelap sih? Aneh ya, Bude. Kok tadi langitnya terang benderang, sekarang jadi gelap? Jangan-jangan mau ada bencana alam di kampung kita. Iya. Mudah-mudahan bukan bencana tsunami. Tsunami? Aduh, Bude, saya jadi takut nih. Soalnya saya belum pernah lihat awan seramnya kayak begini. Masya Allah. Mudah-mudahan ini bukan pertanda buruk. Kalau kata orang tua zaman dulu, kalau langit terang tiba-tiba berubah menjadi gelap, itu artinya akan ada kedukaan. Kedukaan yang sangat dalam dari hati seorang ibu. Aidu. Bude, mudah-mudahan firasat Tinja nggak bener, Bude ya. Jangan-jangan ini kedukaan hati Ibu Sarifah. Soalnya kan anaknya itu si Meli badung banget, makanya sekarang dia jadi warahum. Kita harus cepat-cepat ke sana sebelum dimakamkan. Ayo. Bude, kok awannya terang lagi sih? Allah. Udah deh, yuk. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mari silakan angkat jenazahnya. Allahumma shalli ala Muhammad. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Masya Allah, panas banget nih, Kang. Iya nih, Kang. Saya merasakan panas juga nih, Kang. La illallah. La ilaha illallah. Seperti ada bara api dalam kerana ini. Illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pak, Aneh ya, Pak. Baru di depan rumah mereka sudah kewalahan. Seperti terpanggang terik matahari di siang bolong. Padahal ini kan mendung. Nauzubillah bin zalik. Bapak juga merasa aneh, yuk. Kelihatannya ada yang nggak wajar di sini. Kita lihat saja nanti. Ada apa sebenarnya? Pak. Ampunilah kesalahan aku, ya Allah. Kasihani anakku, ya Allah. Kasihani. Odon, Japra, cepat angkat jenazah itu. Jangan biarkan terendam di air empang yang kotor itu. Ayo cepat. Ya Allah, apapun yang ingin Kau tunjukkan pada kami, aku mohon, selamatkanlah jenazah ini dari rasa malu dan terhina. Tolonglah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Rasain, harus itu ibu saya dorong ke sungai. Udah syukur ibu nggak masuk ke dalam sumur. Ibu salah apa, Nak? Kenapa kamu harus hukum ibu? Apa? Ibu pakai nanya lagi? Ini lihat. Bu, kenapa bisa baju saya ini kelunturan? Ibu kan tahu, ini baju baru saya. Maafkan ibu, Nak. Tapi ibu sudah menemukan baju itu sudah tercampur dengan celana hitam kamu. Hanya ibu lupa ngasih tahu kamu. Tapi ibu janji, insya Allah ibu akan membuat baju ini putih kembali, Nak. Hah? Ini, Nak. Dengan cairan pemutih ini,
baju kamu akan putih kembali seperti semula. Ibu cuci kembali ya, Nak ya. Jangan marah, Nak. Salah, telat tau nggak Bu? Ini baju tuh mau saya pakai sekarang. Saya udah janji makan siang. Sekarang Ibu udah ngerusak rencana saya. Tidak, Nak. Belum terlambat. Masih ada waktu. Beri Ibu waktu setengah jam aja. Insya Allah Ibu pasti deh baju ini akan putih kembali seperti semula. Ya, Nak ya. Nih, awas ya kalau lama. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Maafkan anakku ya Allah. Dia tidak sadar ya Allah. Dia tidak bermaksud menyakiti aku ya Allah. Dia hanya seorang anak. Seorang anak yang belum sempat mengenal bapaknya. Ya Allah. Aku yang bersalah. Aku yang bersalah. Sehingga membuat dia marah. Ya Tuhanku. Jangan hukum dia ya Allah. Jangan hukum anakku. Jangan hukum dia ya Allah. Bagus. Nangis deh lo sana. Gua bakal siksa dia terus. Sampai gua bisa bebas dari dia. Kalau perlu, dia gue ceburin masuk ke dalam sumur. Dasar ibu so alim. Astagfirullahalazim. Kurang ajar. Pagi-pagi buta begini sudah cari gara-gara. Jangan-jangan ini perbuatan preman kampung itu lagi, yo. Sudahlah, Pak. Nanti kita terlambat sholat subuh berjamaah di masjid. Ayo, yuk. Mel, jangan, Mel. Ya Allah. Lepasin saya. Saya mau pergi dari rumah ini. Saya mau keluar. Istighfar, Mel. Istighfar, Mel. Kamu kenapa ngomong seperti ini? Ya Allah, Ibu kan cuma nanya kenapa kamu pulang sepagi ini. Kalau saya mau pulang pagi, emangnya kenapa? Asal Ibu tahu ya, saya tuh udah muak tinggal sama orang tua. Orang tua yang kerjanya cuma ngatur, ngatur, dan ngatur. Itu nggak boleh nih, nggak boleh. Itu dilarang, ini dilarang. Bu, emang saya ini robot, ha? Tapi semua ini kan demi kebaikan kamu, Nak. Seorang perempuan tidak boleh salah melangkah. Fatal akibatnya, sayang. Apa kata orang? Kalau kamu keluar malam-malam dan pulang sepagi seperti ini, Nak. Masya Allah, dengan pakaian yang seksi dan di antara laki-laki pula. Ibu takut mereka akan berpikir yang tidak-tidak tentang kamu, Nak. Ah, bodo amat. Saya mau pulang pagi, kek, mau pulang malam, kek. Emangnya kenapa? Bilang aja kalau takut kan nama Ibu tercemar. Terus ibu-ibu yang lain juga pada nggak mau ngaji lagi bareng Ibu. Iya kan, Bu? Bukan. Justru Ibu khawatir sama kamu. Ibu nggak mau kalau kamu terperosok ke dalam jurang kehancuran. Mau hancur kek, mau nggak, itu urusan saya. Peduli setan sama kekhawatiran Ibu. Bu, mulai sekarang saya akan menentukan apa aja yang saya mau lakukan. Dan itu akan saya mulai sekarang juga, hari ini dan detik ini. Saya akan menentukan jalan hidup saya sendiri, Bu. Saya akan pergi dan meninggalkan perempuan bawel, cengeng, dan so alim kayak Ibu. Mel, jangan, Mel. Mel, jangan pergi, Mel. Jangan, Mel. Kalau kamu pergi, Ibu masih apa? Rumah ini terlalu luas kalau Ibu sendirian, Nak. Tolong jangan tinggalkan Ibu, Nak. Bodoh amat, itu urusan Ibu. Cari aja sana orang yang bisa tinggal sama perempuan kolot dan so alim kayak Ibu.
Atau kalau ibu takut, setan di rumah ini cukup banyak kok buat nemenin ibu. Sana aja minta tolong sama mereka. Di mata saya, ibu tuh sama kayak mereka, sama-sama setan. Astagfirullahaladzim. Istighfar, nak. Hati-hati kalau bicara. Nanti kalau malaikat dengar, Allah akan menghukum kamu, sayang. Hukuman apa coba? Bu, dari dulu tuh saya sudah terhukum sama semua peraturan yang ada di rumah ini. Saya kayak di penjara, Bu. Tapi sekarang saya nggak sudi lagi untuk diatur-atur. Sekarang saya mau pergi. Lepasin tangan saya. Jangan, nak. Brengsek. Masya Allah, keterlaluan sekali. Ada anak yang begitu berani menzolimi ibunya. Pak, ini tidak bisa dibiarkan. Kasihan Ibu Sarifah. Tidak sepantasnya seorang ibu dihina seperti ini oleh anaknya. Ayo, Pak. Lasri, jangan ikut campur. Ini urusan antara ibu dan anak. Ini urusan pribadi mereka. Salah-salah kita bisa memperkeruh keadaan. Nanti kalau sudah keterlaluan, baru kita turun tangan. Bu, ibu lihat, Bu. Lihat apa yang sudah saya lakukan untuk melawan ibu. Lihat, Bu. Loh, ibu kan duduk aja. Bu, ayo lihat saya, tatap diri saya, Bu. Cukup, nak. Cukup. Ibu udah gak sanggup lagi lihat kamu. Ibu takut. Ibu takut kalau kamu berdosa, sayang. Mempertontonkan aurat sama juga mengundang syahwat, nak. Bodoh amat. Justru baju yang saya pakai ini bikin saya jadi seksi, Bu. Nggak norak, nggak kampungan, dan nggak malu-maluin kayak ibu. Lihat, kerudung apa-apaan ini? Kampungan, nggak gaul banget sih jadi orang. Norak, dasar-dasar ibu kampung. Masya Allah. Segitu bencinya kamu sama ibu, nak. Saya puas, Bu. Puas banget bisa berontak dan melepaskan diri dari bayang-bayang anak seorang guru ngaji terkenal. Lapangkan hati ibu. Saya yakin, cepat atau lambat, Meli pasti akan pulang. Sejauh-jauhnya seorang anak pergi, suatu hari nanti, dia pasti akan pulang. Karena tempat yang paling damai untuk seorang anak adalah di sisi ibu yang melahirkannya. Percayalah, Bu. Saya akan ikut mendoakannya. Saya hanya bisa berharap semoga Allah memaafkannya, sehingga tidak akan ada ajab untuknya. Anakku. Apa sih lo? Ganggu gua aja lagi cari Ilham lo. Ah, abang, itu tuh jenazahnya Mpok Meli tenggelam. Iya bang, tuh warga juga lagi pada nyari. Meli yang mana ya? Oh, gua tahu. Meli yang bengalan tuh ya? Yang dia suka kabur-kaburan sama laki. Dasar tuh perawan bengal. Ini bisa jadi Ilham nih. Wah, kalau gue pasangin togel bisa nembus nih. Perawan bengal berapa nomornya ya? Bang Baron gimana sih? Bukannya nolongin, malah ngecak nomor togel. Tahu nih Bang Baron. Lagian apa lagi hubungannya jenazah sama togel? Nggak nyambung banget. Abang mah kagak ada insapnya. Nanti kena azab lu bang. Sok tahu lo masih peyek lo, sok nyeramain gue. Apa pangkat lo? Lagu-laguan lo udah kayak ustadz aja. Asal lo tahu ya, gue kagak bakal pernah kena azab. Kalau gue mau mati, gue mau bertobat. Udah, lu tunjukin deh, di mana tempatnya? Di empangnya Bang Encep. Iya bang, di empangnya Bang Encep Mas Duki. Nyok, kita kesana nyok. Ikut ya. Enak aja lo. Siapa suruh lo ikut? Seumur-umur baru kali ini melihat jenazah nyemplung ke empang sekotor begini.
Mana airnya hitam banget, bau lagi. Masya Allah. Sampai belok begitu kain kapannya. Yang nyemplung di empang kayak gini kan cuman binatang. Biasanya sih tikus got. Serem banget ya. Kasihan. Jangan-jangan itu dia kena kutukan. Bude, apa itu ya yang dibilang azab? Tinju takuti azab. Masih banyak deh nih. Azab. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan ini ada hubungannya dengan perilaku almarhumah semasa hidupnya. Aneh sekali. Kenapa jenazah begitu berat diangkat? Cepat! Cepat kamu bantu, jangan sampai jenazah itu hilang. Ayo cepat! Itu sebelah sana. Cepat, angkat! Pak Ustadz, aneh sekali Pak Ustadz. Kenapa jenazah begitu berat sekali diangkat Pak Ustadz? Ayo lakukan sesuatu Pak Ustadz. Saudara-saudara, mari sama-sama kita berdoa. Kita mohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina. Ya Allah, ya Rabbi, aku mohon padamu, kembalikanlah jenazah anakku. Aku ingin menguburkannya secara layak dan bermartabat, sehingga seorang anak manusia, sebagaimana yang Engkau tasbihkan pada kami. Aku mohon padamu ya Allah, aku mohon. Sampai begitu rendah penghinaan yang kamu dapat. Dosa besar apa yang telah kau berbuat adikku? Ibu, tolong katakan, Bu, perbuatan zalim apa yang telah Meli lakukan sehingga dia mendapatkan azab seperti ini? Siapa nih? Aduh, kurang ajar nih. Aduh, siapa nih? Siapa nih? Bercanda aja pakai mayat. Melempar-lemparan. Emang dikata bola kasti nih. Aduh, sorry. Gua kan belum minta nomor togel. Kok udah gue sih ketumpuan. Maaf nih. Aduh, mayat siapa nih? Aduh, saya tanggung jawab nih kenapa gue yang kena nih. Aduh, mayat siapa nih? Aduh. Ibu-ibu, saya minta tolong. Tolong jangan berkomentar buruk tentang anak saya. Kasihani Meli. Saya mohon dengan kerendahan hati saya, biarkan Meli pergi dengan tenang menghadap penciptanya. Maaf Ibu Sarifah, kita di sini tuh cuman heran, kok ada sih jenazah beratnya sampai kayak gitu? Belum lagi badannya ngeringkuk. Apa nggak sebaiknya Ibu Sarifah terus terang aja, supaya warga di sini tuh nggak ada yang penasaran dan juga nggak ada yang menduga bukan ya Bu ya? Jenazah anak saya baik-baik aja. Nggak ada yang perlu dicurigai. Dita, Ibu mau bicara sama kamu. Ayo ikut Ibu. Permisi Bu. Iya Bu. Dita, jangan sampai orang-orang itu tahu yang keadaan sebenarnya. Jangan sampai mereka melihat kondisi jenazah adikmu. Kita tidak mungkin menyembunyikan kenyataan yang sebenarnya. Cepat atau lambat, mereka akan tahu keadaan jenazah Meli yang sebenarnya, Bu. Tidak, itu tidak boleh terjadi. Kita harus menutup aib ini. Ibu gak mau nama baik adik kamu tercemar. Sudah cukup. Dia menanggung beban malu dan penghinaan semasa hidupnya. Ibu gak mau kalau jenazahnya juga mendapat malu, Nak. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, entah dosa besar apa yang telah aku lakukan padamu ya Rob, tapi aku yakin ini adalah buah dari kesalahanku. Ya Allah,
Anakku yang kubesarkan penuh dengan cinta kasih, sekarang menjadi anak pembangkang. Ya Allah, aku terluka, ya Allah. Tolonglah aku, ya Allah. Apa yang harus aku lakukan untuk menyadarkan dia, ya Allah. Ya Allah, dalam kesedihan ini dan ketidakberdayaanku, ya Allah, kembalikanlah anakku, ya Allah, agar aku dapat menuntun kembali ke jalan-Mu, ya Allah, ke jalan yang benar, ya Allah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Mel, kamu itu nak? Kurang ajar. Seharusnya tuh gue tadi nggak ngalamin ini. Laki-laki sialan itu udah buat gue kehilangan semuanya. Dasar brengsek. Kita ngapain sih? Udah malam juga masih aja ada di sini. Kamu udah pulang, sayang? Ya, saya udah pulang. Ibu puas kan? Alhamdulillah. Akhirnya kamu kembali ke rumah ini, nak. Hampir setiap malam ibu berdoa dan bertahajud, memohon pada Allah agar kamu kembali ke pangkuan ibu, nak. Dan alhamdulillah, doa ibu sudah dijawab sama Allah. Iya, jawaban yang salah dari doa yang salah. Astagfirullahaladzim. Maksud kamu apa, Mel? Bagaimana mungkin ada doa yang salah? Nak, doa itu suci. Karena itu keluar dari lubuk hati yang dalam. Setiap doa yang dipanjatkan seorang muslim yang takwa, insya Allah akan didengar sama Allah. Ya, tapi doa itu tuh malah bikin saya jadi tambah sial. Masya Allah. Kamu kenapa, Mel? Kenapa? Saya diperkosa, Bu. Diperkosa. Ya Allah. Siapa yang tega berbuat nista sama kamu, nak? Siapa? Siapa, nak? Bukan siapa, Bu. Tapi kenapa? Ini semua tuh gara-gara Ibu. Saya diperkosa juga gara-gara Ibu. Kebencian Ibu pada setiap laki-laki yang menjadi pacar saya membuat mereka tuh jadi dendam. Dan pada akhirnya mereka melakukan kebiadaban ini sama saya, Bu.
sial. Doa sialan. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Mel. Istighfar. Jangan pernah menyalahkan siapa-siapa. Setiap doa yang dipanjatkan untuk memuji Allah, nak. Menghujat doa sama juga menghujat Allah. Dan neraka hukumannya bagi mereka yang menafikan kebesaran Allah. Tolong, nak. Minta maaflah sama Allah. Katakan, apa yang kamu telah ucapkan itu salah karena kamu khilaf. Enggak. Saya nggak sudi, Bu. Dan saya nggak akan pernah mau minta maaf sama siapapun. Saya begini karena Ibu. Seharusnya Ibu yang minta maaf sama saya. Hina, minum aja dulu ya, sayang. Biar tenang. Dengar ya, Bu. Ibu yang harusnya minta maaf sama saya. Ayo, Bu, cepat katakan. Ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah, kamu menyiramin ibumu, nak. Kamu berani menista ibu yang sudah melahirkan kamu. Astagfirullahaladzim. Berdoalah, nak. Semoga Allah mengampuni dosa kamu. Ini mayat siapa nih? Kurang ajar nih. Mayat dilempar-lempar, bukannya dikubur. Kenapa gue nih kena tulah nih? Tanggung jawab nih, mayat siapa nih? Parah banget. Yo, tolong yo. Apa aja ya? Hati-hati ya. Ya Allah, sesungguhnya peringatan apa yang ingin kau berikan pada kami, sehingga jenazah Meli harus mendapatkan kesusahan seperti ini. Tolonglah kami, ya Allah. Kasihanilah ibunya. Tolonglah, ya Allah. Bebaskanlah dia dari penderitaan batin yang telah diperbuat anaknya. Yang di atas siap-siap. Jenazah ini akan kami angkat ke atas. Ayo, Pak. Ayo. Masya Allah, berat sekali, Pak. Bentuknya juga tidak lazim, Pak. Seperti orang meringkuk, Pak. Meringkuk. Astagfirullahaladzim. Apa sebenarnya yang terjadi dengan jenazah ini, yo? Yuk, kami sudah siap. Cepat angkat jenazahnya. Kita masih punya waktu untuk mengganti kain kafannya dengan yang baru. Setelah itu jenazah ini harus segera kita kuburkan mumpung hari masih siang. Ayo, Pak. Kita berdoa bersama, Pak. Ya Allah. Kita harus angkat jenazah ini, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Saudara-saudara, mari kita sama-sama berdoa. Kita doakan semoga jenazah almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo saudara-saudara, kita kembalikan lagi jenazah ini ke keranda. Kita harus mandikan lagi. Jenazah ini tidak bisa kita kubur dalam keadaan kotor begini. Ya Allah, Masya Allah. Mereka mau menggantikan kain kafan Meli. Dita, ayo. Kita harus segera menghalangi mereka. Ayo, nak. Ayo. Tidak. Tidak ada yang boleh menyentuh jenazah anak saya. Dia tidak perlu lagi dimandikan. Saya yang sudah memandikan dan mengkafani sendiri. Ya udah, emang kalau nggak mau ditolong, suruh saya sendiri ya. Sekarang juga harus dikuburkan. Harus. Sabar. Jenazah Meli sudah kotor. Terkena air empang yang kotor dan berlumpur. Kasihan kalau jenazah Meli harus dimakamkan dalam keadaan seperti ini. Tidak. Tidak. Biarkan saja Meli dikubur seperti itu. Saya yang menanggung resikonya. Saya yang menanggung. Sebagai ibunya, saya harus melindungi jenazah anak saya dari hinaan dan caci maki orang. Aneh, jenazah sekotor ini masa nggak boleh dimandiin? Pasti ada yang aneh nih. Iya, betul. Kayaknya ada yang ditutupin.
Tapi apa ya? Astagfirullahaladzim. Berisik banget sih, Dim. Kuping gue pengen. Udah, biarin aja. Yang penting kita ngaji. Ibu, berisik tau nggak? Berisik. Bu, udah dibubarin belum sih pengajiannya? Saya tuh keganggu, Bu. Kalau ibu nggak berani bubarin, ntar saya yang bubarin. Anak-anak, hari ini cukup dulu ya. Besok kita lanjutin lagi ya. Waalaikumsalam. Hati-hati ya anak-anak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah. Jadikanlah aku ibu yang sabar ya Allah. Jangan sampai sumpah dan kutukan itu keluar dari mulutku, ya Allah. Ya Allah, kesalahan seorang anak juga kesalahan ibunya. Aku telah salah mendidiknya. Aku telah salah mendidiknya dengan kemanjaan dan rasa takut. Ya Allah, kuatkan imanku ya Allah, agar aku bisa berpasrah diri dalam menerima ujianmu ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin. Bener-bener brengsek nih. Dasar ibu-ibu so alim. Maunya apa sih kerjanya dari pagi, siang, malam ngaji terus. Diam, berisik tau gak sih, Bu? Saya tuh lagi dengerin musik. Laqad haqqal qawlu ala aksyarihim. Dasar ibu gak tau diri. Disuruh berhenti malah ngaji terus. Ibu mau nantang saya ya? Atau ibu mau bertengkar lagi sama saya, ha? Saya bilang berhenti tuh berhenti. Atau saya buang Al-Quran itu. Ibu tuh benar-benar nantang saya ya. Lihat Bu, apa yang saya lakukan. Jangan, Nak. Kamu boleh menampar ibu. Kamu boleh
boleh menghakimi ibu. Kamu boleh menjolim ibu. Tapi jangan sekali-sekali kamu menista agamamu. Membuang Al-Quran ini sama juga menentang ajaran Allah. Kamu bisa kena azab, Mel. Kamu bisa kena azab. Saya nggak peduli sama azab. Saya nggak peduli. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Meli. Mel. Anakku, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Meli. Meli, anakku. Astagfirullahaladzim. Yoyo, si Yoyo, tetaplah. Bagaimana Bu Syarifah? Apakah Ibu sudah ikhlas melepas kepergian almarhumah Meli? Tapi jenazah ini tidak bisa diturunkan dalam keadaan meringkuk begini. Badannya harus lurus karena mukanya mesti mencium tanah. Apakah Ibu mengizinkan kami untuk meluruskan jenazah ini? Lakukanlah yang terbaik untuk anak saya. Odoy, Japra, ayo bantu. Iya baik Pak De. Ayo mari. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh Pak De, keras Pak De. Susah Pak De. Ini kaku sekali. Ya Allah, begitu nistanya jenazah ini sampai dia tidak bisa dikuburkan. Apa yang harus kami lakukan, ya Allah? Bahkan untuk dikembalikan ke bumi saja dia tidak mau. Meli, bukannya kamu bertobat dan minta maaf kepada ibu? Ibu, apa yang harus kita lakukan, Bu? Ibu Syarifah, mungkin almarhumah butuh disentuh oleh Ibu. Almarhumah Meli mungkin butuh permohonan maaf dan keikhlasan dari Bu Syarifah. Ya, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Ya Allah, ya Rabbi, aku ikhlaskan jasad anakku, ya Allah, kembali padamu, ya Rabb. Ya Allah, berilah ampunan untuk anakku, ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.